kasih. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar karena firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami beroleh rema dan kami beroleh semangat dan sukacita di dalam iman kami mengikut Tuhan Yesus. Dan setiap harinya kami diubahkan dan kami mengalami pertumbuhan dan kami mengalami kedewasaan rohani di dalam Engkau, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan dan kami bisa mengerti apa keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang yang akan melihat dan menyaksikan kehidupan kami dan akan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Demi Allah yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kita akan membacakan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling mengikuti dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup di alam kemerdekaan. Sangat luar biasa sekali kita bisa ada di bulan Agustus yang sering dikenal sebagai Hari Kemerdekaannya Indonesia. Nah, tepatnya nanti pada tanggal 17, dan kita juga akan belajar firman Tuhan di dalam bulan ini tentang kemerdekaan, hidup yang merdeka dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir ini kita melihat di permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Banyak hal yang terjadi dan banyak kasus yang itu kalau misalnya digambarkan itu adalah bisa dikatakan manusia pada saat ini lagi menuntut kebebasannya sebagai warga negara. Namun ada juga permasalahan di bagian pemerintahan, ada juga permasalahan di bagian masyarakat itu sendiri. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah pada saat orang-orang atau masyarakat ini tidak mengerti ataupun tidak memahami
kemerdekaan itu seperti apa, terus haknya masyarakat itu seperti apa dan segala macamnya. Akhirnya melakukan berbagai cara untuk bersuara dan menyuarakan isi hati mereka. Tapi pada saat sudah ada di permasalahan itu ternyata tidak sesuai dengan hukum yang harusnya dikerjakan. Jadi itu yang terjadi pada saat ini. Nah, berkaitan dengan hidup di alam kemerdekaan ini kalau menurut saya bisa gambarkan kita adalah orang yang sudah merdeka, dan alam kita manusia-manusia yang merdeka yang kehidupan kita pada saat ini. Kalau misalnya kita bawa di dalam kerohanian nanti berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita bisa memahami hidup di alam yang merdeka atau kemerdekaan itu sendiri, kita harus memahami pengertian tentang kemerdekaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat pengertian kemerdekaan itu sendiri secara umum bisa dikatakan adalah kebebasan. Bebas dari tekanan, penindasan, bebas dari cengkraman orang lain atau aturan-aturan dari pihak-pihak lain manapun. Bebas, tidak ada ikatan apapun. Itu pengertian secara umum. Dan di dalam kebebasan itu kita masing-masing, saya dan Bapak Ibu, memiliki hak untuk memperlakukan diri saya, untuk melakukan pekerjaan saya, untuk melakukan segala sesuatu berekspresi sesuai dengan kehendak saya sendiri atau mengatur diri sendiri. Terus kemudian kalau di dalam Alkitab, kemerdekaan itu berbeda pengertiannya. Nah, pengertiannya kalau misalnya di Alkitab dikatakan kebebasan itu adalah kebebasan satu, kalau misalnya kita kebebasan dari dosa. Kemerdekaan itu, kemerdekaan di dalam Alkitab satu adalah kebebasan dari dosa, kebebasan dari kuasa dosa. Terus kemudian kebebasan dari hukum-hukum manusiawi atau hukum duniawi, termasuk dari hukum Taurat. Terus kemudian manusia bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik Allah. Karena kemerdekaan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kebebasan yang membuat diri kita ini keluar dari diri kita dan menjadi milik Allah itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya baca tadi di ayat yang ke-13 itu tadi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Nah, kalau dipanggil ini bisa diartikan sebagai kita dipanggil keluar. Kita yang ada, contohnya pada saat ini, saya dan Bapak Ibu lagi duduk, lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada orang yang memanggil kita dari luar, kita keluar. Artinya apa? Kita keluar, dipanggil keluar dari keberadaan kita. Dan Tuhan Yesus yang memanggil kita. Artinya apa? Kita keluar dari keberadaan kita yang berdosa ini, ditempatkan di posisi di mana kita sudah tidak berdosa lagi. Kita dipisahkan dari dunia yang berdosa ini, ditempatkan di mana dunia yang tidak berdosa lagi. Nah, terus kemudian kita dipanggil ataupun kita dibebaskan dari genggaman hukum Taurat atau manusia itu sendiri, atau aturan yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri, menjadi orang bebas dan tidak terikat dari aturan-aturan manusia itu, bahkan hukum Taurat, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi milik Kristus itu sendiri. Terus nanti timbul pertanyaan, lah berarti hukum Taurat salah dong? Bukan salah, tetapi segala hukum Taurat yang dilakukan oleh manusia di dalam perjanjian lama telah menjadi satu dan digenapi dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pandangan-pandangan tokoh Alkitab, tokoh-tokoh teologi pun berbeda-beda. Ada yang berkata, contohnya Martin Luther, dia berkata merdeka adalah hidup yang dibebaskan dari perbudakan dosa
melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia atau ketaatan pada hukum agama. Nah, Martin Luther itu membedakan antara iman dan hukum agama. Hukum agama itu bisa dikatakan seperti hukum Taurat itu tadi. Tetapi yang paling inti di situ adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya menurut Calvin, dia berkata bahwa hidup merdeka bukanlah kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Nah, Calvin ini berbicara tentang perilaku manusia. Hasil setelah saya dan Bapak Ibu dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukum Taurat, kita tidak beranggapan bahwa saya sudah bebas melakukan segala yang tidak. Itu yang Calvin katakan. Bukan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita. Itu kalau menurut Calvin. Terus kemudian, tetapi kebebasan untuk taat kehendak Allah. Bebas, tetapi kita taat kepada kehendak Allah, bukan kehendak saya sendiri. Jadi ini bisa dikatakan bahwa kebebasan sejati bisa dicapai melalui ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat penting untuk kita pahami sebagai orang-orang percaya, karena ini yang sering ditanyakan, dan ini yang kadang-kadang orang Kristen itu tidak pahami. Dulu pernah dipertanyakan kepada saya, kalau misalnya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia itu, dan Tuhan tahu bahwa kehendak bebas itu adalah salah, kenapa Tuhan tidak menghapus kehendak bebas itu aja? Nah, gimana cara jawabnya Bapak Ibu? Kalau misalnya Tuhan membebaskan kehendak bebas kepada saya, terus kemudian kehendak bebas itu saya pergunakan dengan sesuka hati saya berbuat dosa dan segala macamnya, kenapa Tuhan yang berkuasa itu tidak mencabut saja kehendak bebas itu, terus kemudian taat kepada Allah itu sendiri? Gimana cara jawabnya? Nanti kita teruskan. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, kita harus melihat tadi kebebasan itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu adalah kebebasan dari dosa. Kebebasan dari dosa, kalau misalnya kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan, sebab dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya Tuhan membebaskan kita dari dosa itu adalah maut. Maut itu diartikan sebagai kebinasaan. Kebinasaan. Jadi Tuhan itu sebenarnya membebaskan saya dan Bapak Ibu dari kebinasaan, dari maut itu sendiri. Dan maut itu atau kebinasaan itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa saya dibebaskan, Bapak Ibu dan saya dibebaskan dari kebinasaan itu, dibebaskan dari dosa itu, digantikan atau ditanggungkan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga saya dan Bapak Ibu bebas, kita terhindar dari yang namanya maut atau kebinasaan itu sendiri. Dan dosa itu sering dikatakan sebagai hutang, hutang yang harus dilunasi. Dan tidak ada cara lain untuk melunasi hutang itu selain daripada Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita dibebaskan bukan berarti kita tidak. Maksudnya kita dibebaskan bukan berarti kita sekehendak kita, semaunya kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu telah dibebaskan, dan harus mengetahui bahwa yang membebaskan saya itu adalah Kristus itu sendiri. Dan kita harus mengerti bahwa kehidupan saya pada saat ini
Bukan milik saya lagi, tetapi milik Kristus. Karena Dia yang telah melunasi itu. Maka saya dan Bapak Ibu harus menyadari bahwa kehidupan saya tidak lagi atas kuasa saya, atas kehendak saya untuk memperlakukan atau melakukan segala sesuatu. Tetapi hendaklah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus tadi itu, di bagian terakhir dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi kita tidak terikat terhadap siapapun sebenarnya. Kita hanya terikat kepada Yesus Kristus sendiri. Dan di dalam Roma 6 pasal 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu telah berada di bawah, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri yang berkuasa atas saya dan Bapak Ibu. Nah, pernah timbul pertanyaan pernah dipertanyakan juga kepada saya. Ada yang berkata bahwa kemerdekaan itu atau kebebasan itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus itu sendiri adalah penebusan kita dari dosa. Dan pernah dipertanyakan kepada saya, apakah pembebasan dari dosa itu adalah untuk selamanya? Ya, untuk selamanya. Apakah saya masih bisa berbuat dosa? Tentunya tidak, seperti yang dikatakan tadi. Dan apakah pada saat sudah ditebus, sudah dibebaskan, manusia masih berbuat dosa dan akan berbuat dosa? Tentunya iya. Kita ditebus dalam artian di sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya definisikan kebebasan atau penebusan atau keselamatan yang telah diberikan Yesus Kristus itu adalah keselamatan kita akan kebinasaan tadi seperti yang saya katakan. Tetapi di dalam keselamatan itu ada pengertian, ada hikmat, ada pemulihan, ada sesuatu yang kita lihat, kita sadari bahwa saya telah dibebaskan. Kita dibebaskan dari dosa, iya. Apakah saya masih bisa berbuat dosa? Pasti tentunya masih bisa berbuat dosa. Jadi makanya kita harus melihat dan menyadari bahwa yang berkuasa atas saya adalah Kristus, bukan saya lagi. Dan itu yang kita lihat dan kita bayangkan setiap hari, kita renungkan bahwa dosa itu tidak akan lagi saya lakukan dalam kehidupan saya, karena Kristus telah ada di dalam diri saya. Jadi poin yang pertama tadi itu adalah kebebasan dari dosa. Itu kemerdekaan itu adalah kebebasan dari dosa. Terus poin yang kedua adalah kemerdekaan yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kemerdekaan yang diberikan Allah kepada saya adalah pada saat manusia jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita sebagai manusia. Maka Tuhan Yesus Kristus mengembalikan citra Allah, memperbaiki citra Allah yang ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu. Yang telah rusak itu diperbaiki lagi. Hubungan kita dengan Allah yang telah putus karena dosa-dosa kita diperbaiki lagi. Dipatahkan dosa itu, dihilangkan dosa itu, sehingga saya dan Bapak Ibu tidak ada lagi yang namanya penghalang antara saya dan Allah. Kita kita lagi sudah tidak hidup seperti di dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama kita lihat bahwa pengampunan dosa, ucapan syukur, mengaku dosa bersalah dan segala macamnya, apapun yang disampaikan manusia kepada Allah, pengampunan dosa, ucapan syukur, apapun itu harus ada perantara yang menyampaikan itu kepada Allah. Dan itu adalah satu batasan kita dengan Allah karena dosa-dosa kita ini tadi. Sehingga kalau di perjanjian lama kita lihat bahwa manusia-manusia di perjanjian lama tidak bisa langsung berseru kepada Allah, ya Allah, ya Bapa, ya Yesus Kristus, enggak. Tetapi harus melalui imam. Imam, mereka menyampaikan doa mereka kepada imam, dan imam menyampaikan kepada Allah.
dan mereka menyampaikan doa-doa mereka, apapun yang mereka sampaikan kepada Allah, harus ada korban yang diberikan, ada darah, ada hidup yang dikorbankan, yaitu ada domba lah, ada segala macam. Di dalam hal itu pun ada syarat-syarat yang tidak boleh dilupakan. Tidak bercacat, dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Harus tambun, harus berumur sekian, dan segala macamnya. Dan imam yang menyampaikan doa-doa itu kepada Allah pun harus kudus, suci, tidak cacat, dan segala macamnya. Itu adalah batasan-batasan karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi kematian atau panggilan atau kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu, penebusan yang telah dilunasi oleh Yesus Kristus itu sendiri adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah itu sendiri, menghancurkan tembok pembatas kita karena dosa itu tadi kepada Tuhan itu sendiri, sehingga saya dan Bapak Ibu pada saat ini hidup los dengan Tuhan. Artinya apa? Sekarang kita sudah bisa berdoa sendiri, sudah bisa berseru sendiri, menyembah sendiri, dan segala macamnya. Suka-suka hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yang penting jangan sampai mencemarkan nama Tuhan. Nanti kita seperti Ananias lagi ya. Ananias dan Safira, mereka bermain-main di hadapan Tuhan, akhirnya mereka mati sendiri. Kalau di perjanjian lama itu anak-anaknya Harun, mereka mempersembahkan persembahan yang asing di hadapan Tuhan, akhirnya mereka mati. Jadi ada hukum yang berlaku antara kita dan Tuhan. Bukan berarti karena saya sudah ditebus, sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, sudah terikat dengan hukum Taurat, maka saya dengan segala macam cara saya untuk beribadah kepada Tuhan, baik atau tidak, berkenan atau tidak, saya gas terus. Jangan. Kita harus hidup dan taat sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Terus kemudian adalah ini memulihkan hubungan kita dengan Allah. Terus kemudian juga kita dipulihkan di dalam kehidupan kita sendiri, atau hidup yang lama itu diubahkan oleh Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kehidupan kita setelah dipanggil dan setelah ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri, karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, harusnya saya dan Bapak Ibu sudah tidak mengenakan lagi kehidupan lama, sudah tidak mengenakan lagi hidup yang kacau balau, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehendaknya saya dan Bapak Ibu sudah dikenakan dengan manusia-manusia baru kita. Manusia-manusia baru seperti apa? Manusia-manusia baru, termasuk di dalam dia berpikir, hatinya, pola hidupnya, tingkah lakunya, dan segala macamnya. Itu diperbaharui dan dipulihkan oleh semua, oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya ada di antara kita pada saat ini yang masih mengenakan manusia lama, yang masih mengenakan pemikiran-pemikiran yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita harus tinggalkan itu. Kita hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Terus kemudian poin yang ketiga adalah merdeka, adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Ini yang sangat luar biasa. Bukan hanya luar biasanya Tuhan itu, bukan hanya memperbaiki hubungan dia dengan dirinya sendiri, tetapi kita juga diperbaiki hubungannya dengan sesama kita. Diperbaiki melalui apa? Kita dipulihkan, kita diberikan satu pemahaman bahwa dalam firman Tuhan dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah sesamamu manusia, Tuhan akan mengampunimu. Dan kalau misalnya
kita tidak mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu gambaran, atau itu adalah suatu gambaran yang diberikan oleh Tuhan bahwa begitu berartinya saya dan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Pada saat saya bisa memperlakukan sesama saya seperti diri saya sendiri, seperti itulah Tuhan juga memperlakukan diri saya. Nggak mungkin kan ada orang yang rela lapar. Nggak mungkin kan ada orang nggak ada sebab, nggak ada apa-apa dia pukul-pukul kepalanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan ada orang yang tiba-tiba tangannya belum patah dia patahin sendiri. Nggak mungkin. Itu adalah cara yang diberikan oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak bisa menyakiti diri sendiri, hendaklah kita melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya saya dan Bapak Ibu tidak bisa memusuhi diri sendiri, hendaklah kita melakukan seperti itu kepada sesama kita. Kalau misalnya saya sendiri tidak tega, tidak rela, dan tidak kuat mematahkan tangan saya sendiri, hendaklah kita juga bisa melakukan itu terhadap sesama kita. Karena begitu berharga sesama kita dengan diri kita ini sendiri, begitu juga lah saya di hadapan Tuhan begitu berharga. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasanya itu karena Tuhan bukan hanya memberikan yang abstrak saja terhadap kita. Wah, ini diberikan oleh Tuhan gitu kan? Ya, karena Dia berkuasa lah sehingga Tuhan itu bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi di dalam hal itu juga Dia memberikan gambaran-gambaran yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di lingkungan kita sendiri. Terus kemudian Bapak Ibu, di dalam kemerdekaan itu sendiri juga kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Kita bisa mengakui pada saat ini bahwa juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Kita menjadi percaya dan Tuhan telah membuktikan di dalam kehidupan kita. Dia dengan inisiatifnya sendiri menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita dan mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu. Tuhan membebaskan saya dan Bapak Ibu. Tuhan memerdekakan saya dan Bapak Ibu dari dosa itu, sehingga pada saat ini kita menjadi percaya. Terus kemudian hidup di dalam kasih. Ini poin yang terakhir. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah tidak terikat lagi, kita sudah hidup bisa memperlakukan diri kita sendiri sesuai dengan kebenaran dan taat akan Tuhan, maka kita juga harus bisa melakukan atau hidup di dalam kasih pada saat ini. Karena di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 diberikan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan bahwa tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sudah bebas, dan saya dan Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan telah memberikan perintah kepada saya dan Bapak Ibu untuk saling mengasihi, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi hidup di dalam alam kemerdekaan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan saya dan Bapak Ibu saat ini di mana kita berada, kita harus menunjukkan kehidupan yang telah dimerdekakan, kehidupan yang telah dibebaskan, kehidupan yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa wujudkan. Amin. Jadi kesimpulannya adalah hidup yang telah
telah dimerdekakan adalah hidup yang telah dibebaskan, tetapi hidup yang taat dan hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita sudah dibebaskan, bukan semena-mena kita berlaku atas hidup kita, karena kita sudah ada yang memilikinya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini buat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari, kami belajar, dan kami melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa membebaskan kami dari dosa, membebaskan dari keterikatan dari dunia ini. Kami mengucap syukur, dan biarlah ini menjadi perenungan atas diri kami, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami wujud dari kemerdekaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yaitu mengasihi sesama kami, hidup percaya, dan hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, berkati kami, berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari yang kecil dan muda, yang tua, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan bagi pergumulan mereka, dan Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, pertumbuhan iman, kedewasaan rohani. Mereka akan menjadi kitab kehidupan yang akan disaksikan oleh semua orang yang ada di sekeliling mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat orang tua kami yang telah lanjut usia di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Dijan, kami berdoa buat Bu Subini, kami berdoa buat Ibu Suyatmi, Bapak Pangat, dan orang tua kami yang lain Tuhan, yang telah lanjut usia dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Banyak penyakit, sakit yang mereka rasakan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam hati mereka, dan di sisa-sisa umur mereka pada saat ini, mereka menghabiskan waktu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pengurus yang ada di cabang pelajaran Tuhan, yang Tuhan pakai hikmat yang dari Tuhan, tuntunan yang dari Tuhan, pengarahan yang dari Tuhan turun atas mereka. Mereka bisa mengerjakan pelayanan yang telah diprogramkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, gerejamu di tempat ini akan menjadi tempat kediaman kemuliaan Allah, dan orang yang melewati tempat ini akan bersaksi dan akan mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Bapak ajarkan kepada kami, berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan.